Irma. Ya Irma, silakan Irma, nyalakan kamera dulu Irma. Bang Edis. Gimana? Apa kabarmu Irma? Ya, alhamdulillah Rama baik Bang Edis. Ya silakan Irma, nyalakan kamera dulu yuk. Bang Edis kapan bertobat? Nah kan, bukankah itu yang saya kirimkan pesan kepada kamu Irma? Kapan bertaubat Irma? Ya coba, tapi nyalakan kamera dulu yuk Irma. Kita udah lama nggak ngobrol. Oke. Bang Edis kapan bertobat? Kamu masih siaran di situ? Siaran di mana? Nah, karena tempat itu Udah beres. begini Irma. Karena tempat itu saya masih ingat. Karena ada yang ngirim video ke saya. Dia kirim video tuh begini. Kamu sambil Bang Edis lagi tidur. Iya, tadi ada loh. Tadi ada Bang Edis. Bang Edis katanya Bang Edis nak berkawin sama Irma. Irma, tadi. tenang dulu Irma ya. Ini. Pada waktu itu kamu siaran di tempat ini, backgroundnya ini, terus kamu bilang begini, Bang Edis lagi tidur di kayak ini, seolah-olah orang jadi nangkepnya kamu itu lagi sama saya, sedang sama saya. Nah, disitulah kamu sedang melakukan yang namanya kedustaan. Dan kita tahu bahwa Muhammad membolehkan perkara dusta itu, betul, dalam 3 hal. Setuju? Iya. Nah, makanya saya bilang, Irma, kapan bertaubat? Gitu. Jadi yang bilang kapan bertobat, itu saya harusnya. Kalau kamu bilang ke saya kapan bertobat, ya tidak pantas. Silakan. Iya kan Irma ngajak Bang Edis kapan bertobat. Maksudnya suruh bertobat ngikutin yang bohong-bohong? Enggak, tadi Irma dengar loh Bang Edis kan menyampaikan bahwa Tuhan Bapa itu katanya kan punya anak lah inilah itu. Tapi di kitabnya Bang Edis sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu Esa Bang Edis loh. Kok mengutus anak ini? Itu maksudnya gimana Bang Edis? Baik. Esa itu bahasa Indonesia, setuju? Setuju. Oke, waktu ayat itu dibicarakan pada waktu konteks itu tidak dalam bahasa Indonesia, setuju ya? Nah, itu dibicarakan begini, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi kata Esa itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari kata Echad. Nah, apa arti Echad? Echad itu artinya begini, Esa atau satu di situ artinya begini Irma. Jadi pada waktu itu ada bangsa-bangsa selain Israel, mereka itu menyembah para ilah juga. Di mana Tuhan-Tuhan mereka itu seperti Tuhannya orang Mesir, orang-orang sekitar. Mereka itu sifatnya tidak seperti Tuhannya orang Israel. Nah, Tuhan orang Israel ini, Adonai ini atau Yahweh ini, itu Esa, satu-satunya. Dia tidak seperti Tuhan-Tuhan bangsa lain. Begitu maksudnya. Contoh. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya ada di Indonesia kan lagi ngetren motor NMAX. Oke. Semoga Irma mau belajar ya. Saya senang kalau ngajarin Irma ini. Karena Irma ini sebenarnya spesial loh, tapi kok kenapa jadi begini ya? Sebentar, karena Irma ini seorang yang spesial, tetapi ada sesuatu yang membuat Irma ini kok jadi agak lain. Sebenarnya saya mau ajarin, karena saya menjadikan Irma ini mewakili orang-orang muslimah yang lain. Gini ya, kalau Irma punya satu sepeda motor, NMAX. Cuman satu itu sepedanya Irma itu, sepeda motornya. Satu-satunya sepeda Irma itu NMAX itu. Itu tidak bisa dikatakan Esa. Tidak bisa dikatakan Echad. Atau satu. Nggak bisa. Karena apa? Karena ada yang lain. Yang mirip kayak begitu. Contoh. Sepeda motornya si siapa? Si Yuli juga NMAX. Berarti ada sepeda motor NMAX yang lain. Nah makanya Tuhan itu Esa. Adonai itu Esa, dia itu satu-satunya. Dia tidak seperti para dewa-dewa bangsa lain. Gak ada yang seperti dia. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya, ini saya bacakan ya. Karena Tuhan Yesus pernah ditanya, Guru,
Apakah hukum yang terutama? Nih, kita kalau ngomong pakai Alkitab ya. Bentar. Oke, saya balikkan. Ketika Tuhan Yesus ditanya di dalam Markus pasal yang ke-12 ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Tapi sebelum ke-29 kita baca dulu konteksnya ya. Sebelum 29 kita ke 28 dulu nih. Ya. Seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki, saya baca dari sini aja karena nggak kelihatan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, perhatikan, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Perhatikan ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Saya balikan lagi, tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi ketika kamu punya satu sepeda motor, kamu tidak bisa bilang sepeda motormu itu Esa. Kamu bisa bilang sepeda motormu satu, tapi kamu tidak bisa bilang Esa. Inilah bedanya Esa dengan satu. Kalau satu artinya kamu cuma punya itu, tapi kalau Esa artinya tidak ada yang seperti yang kamu punya. Nah itu maksudnya. Udah paham atau belum paham? Kalau belum paham, saya ulangin lagi. Irma udah paham. Irma paham apa yang Bang Edi sampaikan. Cuma Irma bingungnya gini. Nah di situ kan Yesus itu kan menyuruh dia itu menyembah Tuhannya dia atau Tuhannya Yesus. Nah, kenapa orang Kristen kok menyembah Yesus itu sendiri? Nah, sedangkan Bang Edis saja mengatakan bahwa Bang Edis bilang Yesus itu punya Tuhan. Nah, kenapa Bang Edis nih dan kawan-kawan yang lain tidak menyembah Tuhannya Yesus itu? Kenapa malah menyembahnya Yesus itu sendiri? Padahal Yesus itu mengatakan suruh menyembah dan berbakti kepada Allah itu sendiri gitu. Baik, pertanyaan yang bagus, mantap. Jadi teman-teman, Irma ini mewakili pertanyaan orang-orang Muslim keseluruhan. Yesus saja menyuruh menyembah Bapa di surga, menyuruh menyembah Allah, bukan Allah ya Irma ya, jangan salah paham. Yesus saja menyuruh menyembah Allah, Bapa di surga. Kok kamu malah menyembah Yesus? Baik, lagi-lagi Irma, kita jangan terjebak di kata menyembah ya. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis berkata, jika engkau sujud menyembah kepadaku, jika engkau menyembah kepadaku, maka semua yang ada di bumi ini akan kuberikan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan kata-kata ini yang sering dipakai oleh orang Muslim. Jadi kita harus bahas dulu pengertian menyembah, Irma. Sebenarnya kata menyembah ini tidak tepat di sini. Saya tunjukkan ya. Sebenarnya kata di sini yang paling tepat itu adalah berbakti. Sebentar. Baik. Saya balikkan dulu kamera saya. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun di dalam Lukas pasal yang keempat, saya balikkan lagi ya. Ayat yang ke-8. Baik. Lihat nih, ya inilah yang sering dipakai oleh orang Muslim. Yesus saja menyuruh menyembah Allah, kok kamu malah nyembah Yesus?
Perhatikan. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, kita harus bisa membedakan. Kita cek bahasa aslinya ya. Kita klik ini besar. Oke. Kita cek. Irma kan juga ngerti bahasa Inggris. Irma kan mau ke Amerika sebenarnya. Baik. Tadi pasal yang keberapa? Ke-8 ya. Oke, kita cek, kita pecah kata-kata per kata ya. Kita pecahkan kata per kata di sini. Baik, ini kata per katanya Irma. Dan setiap kata ini dikasih bahasa aslinya. And Jesus answered. Yesus menjawab. Him ini maksudnya adalah iblis itu. Tertulis, you are to worship the Lord, your God, and to serve only Him. Nah, jadi kalau kata worship di sini kalau kita lihat kata yang di worship di sini itu proskuneo. Nah, kalau kita balik lagi di sini ada kata-kata serve, ya. Nah ini, latrewo. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ini. Saya balik dulu kacamata saya, kamera saya, sebentar. Jadi begini Irma. Sebenarnya kata-kata proskuneo atau yang sering diterjemahkan orang menjadi menyembah, kadang-kadang diterjemahkan berbakti, itu sebenarnya bisa kita lakukan kepada siapa saja. Yang tidak boleh kita lakukan itu adalah kepada iblis. Contoh, kata yang di dalam bahasa Arabnya itu Irma, itu adalah abada. Abada, abdu. Nah, orang-orang Islam menurut Al-Quran itu diciptakan tiada lain tiada bukan hanyalah untuk berabdu. Beribadah kepada Allah. Irma, selama kamu jadi orang Islam, pernah nggak kamu mendengar kata-kata beribadah kepada orang tua? Pernah. Oke. Apakah dilarang beribadah kepada orang tua? Beribadah? Enggak lah, sama orang tuanya berbakti. Nah, masalahnya ini yang jadi masalah Irma. Berbakti itu bahasa Indonesia, beribadah itu bahasa Arab. Padahal artinya sama. Beribadah, ibadah itu bahasa Arab aslinya, bukan bahasa Indonesia. Tapi kita adopsi jadi bahasa kita kan. Bahasa asli ibadah itu adalah bahasa Arab. Dari akar kata abdu, abada, penghambaan diri. Nah, di dalam Al-Quran, itu manusia diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Berbakti kalau bahasa Indonesianya. Bagaimana cara berbakti kepada Allah? Dengan cara mengikuti perintah-perintahnya. Betul nggak? Ya, betul. Salah satu perintah Allah adalah untuk berbakti kepada orang tua. Betul? Betul. Jadi ketika kita berbakti, beribadah kepada orang tua, itu sebenarnya bentuk kita berbakti kepada Allah. Dalam ajaran Islam ini kita ngomong. Nah, di dalam ajaran Kristen juga begitu. Bentuk ketaatan, bentuk penghambaan diri kepada Bapa di surga, itu adalah dengan cara kita berbakti mengikuti Yesus. Jadi, di sini ini sebenarnya masalah bahasa saja, Irma. Kalau misalnya kamu mempermasalahkan, Yesus saja menyuruh berbakti kepada Bapa di surga, kok kita berbakti kepada Yesus? Itu sama seperti ini, Irma. Allah saja menyuruh berbakti kepada Dia, kok ngapain kita berbakti sama orang tua? Jadi lucu. Begitu. Makanya yang harus kita pahami itu, Irma, kita itu harus mengerti sebuah bahasa. Begitu. Atau kamu masih tidak paham? Coba.
Irma paham yang Bang Edis katakan, tapi Irma mau tanya lagi boleh? Apa itu? Silakan. Tapi sebentar, sebelum kamu bertanya, saya belum bertanya. Irma, Ya. Bapa di sorga sudah menyuruh supaya orang berbakti kepada dia. Bagaimana cara berbakti kepada Bapa di sorga? Yaitu dengan cara berbakti kepada Yesus. Berbakti itu sebenarnya sebuah kegiatan mentaati, melakukan apa yang dia suruh. Melayani, begitu. Betul. Nah, bagaimana cara kita melayani? Bagaimana cara kita taat mengikuti perintah Bapa di surga? Dengan cara taat mengikuti perintah Yesus. Dengan cara taat mengikuti Yesus. Masalahnya begini, Irma. Kenapa kamu malah taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya? Bukan taat Dalam kepada Islam juga Bapa dan Yesus. kan Bang Edis, dalam Islam pun sama, orang Islam itu berbakti kepada Isa Al-Masih. Cuma kan kalau Bang Edis kan manggilnya Yesus, tapi kalau kita itu manggilnya Isa Al-Masih gitu. Kita mengakui Isa Al-Masih, kita berbakti, bahkan kita memuliakan juga Isa Al-Masih, Bang Edis. Baik. Tapi orang Islam menyembah Tuhannya Isa Al-Masih, bukan menyembah Isa Al-Masihnya. Lagi-lagi kita ngulang menyembah. Ya maksudnya kita berbakti lah ya, kita Oke, berbakti. jangan pakai istilah menyembah ya, karena menyembah ini, Irma, itu sebenarnya perbuatan yang bisa dilakukan kepada siapa saja, begitu loh. Contoh, misalnya ada malaikat disuruh menyembah kepada Adam di dalam Al-Quran, tahu itu? Ya tahu. Sujud, menyembah itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya sujud. Nah, di dalam Alkitab yang dilarang itu adalah sujud kepada setan. Sujud berbakti kepada setan, itu yang dilarang. Begitu. Di dalam Alkitab jangan salah loh. Sujud kepada raja-raja itu lumrah. Bahkan di dalam agama, di dalam Al-Quran, Yusuf itu sujud kepada bapaknya. Mereka itu sujud kepada Yusuf dan bapaknya. Dan itu perbuatan yang gak masalah di dalam. Makanya jangan kita terpelintir. Bukan sujud yang sedang kita bahas, tetapi berbakti. Begitu. Terus tadi kamu mengklaim bahwasanya kamu berbakti kepada Isa Al-Masih. Nah, masalahnya begini Irma. Isa Al-Masih ini, apakah dia ini adalah tokoh yang historis, tokoh yang sejarah? Ataukah Yesus tokoh yang historis dan sejarah? Karena kalau kita baca Al-Quran, Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sudah jadi orang Arab. Iya, karena begini, Isa di dalam Al-Quran nyuruh nyembah Allah. Sementara kalau kita mau belajar secara sejarah arkeologis, ya, Isa kan harusnya bukan orang Arab, setuju? Ya setuju. Kalau dia bukan orang Arab, berarti mustahil dia nyuruh nyembah Allah. Karena apa? Kalau dia orang Ibrani, tidak ada di dalam bahasa Ibrani kosakata Allah, Irma. Bagaimana dia nyuruh nyembah Allah sementara fakta di lapangan kata Allah itu nggak ada? Coba bagaimana kamu menjelaskan ini? Kalau Irma, setahu Irma sih ya, dalam Islam nih ya, Isa Al-Masih itu diutus Allah untuk Bani Israel gitu ya. Ketika dia berbicara kepada Bani Israel, apakah dia berbicara dalam bahasa Arab? Tidak. Oke, ketika dia tidak berbicara dalam bahasa Arab, berarti mustahil keluar kosakata Allah dari mulutnya. Setuju? Ya. Lalu bagaimana Irma memfitnah bahwasanya Isa yang historis, Isa yang tokoh sejarah menyuruh nyembah Allah? Kalau yang Irma baca sih, Irma ikutin dari kitab Bibelnya Bang Edis. Yang Yesus itu menyuruh sembahlah Allahku dan juga Allahmu. Hanya kepadanya lah kita berbakti. Nah, tadi sudah saya bilang kan sama teman-teman. Karena LAI menerjemahkannya jadi Allah. Jadi orang muslim bacanya Allah.
Jadi teman-teman, selama saya itu melakukan seperti ini, saya sudah bisa. Saya tahu gitu di mana letak-letaknya. Jadi Irma, ketika kita membaca terjemahan LAI, di situ Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan engkau, sebentar saya baca ya, terjemahan LAI ya. Nih, ada tertulis, Lukas pasal yang keempat, Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi di sini Irma, Yesus tidak sedang menyuruh orang-orang untuk menyembah Tuhan di dalam pengertian Tuhan itu adalah Allah. Tuhannya orang Arab. Tuhannya orang Mekah. Tetapi di sini Yesus berkata kepada iblis, supaya apa? Supaya yang disembah itu adalah Tuhan. Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Dan hanya kepada Dia sajalah kita berbakti. Apakah Yesus berbakti kepada Bapa di surga? Saya jawab iya. Apakah Yesus menyembah Bapa di surga? Saya jawab iya. Oke, bentar, Irma tanya dulu. Yang dimaksud Bapak di surga nih, kalau Bang Edis manggilnya siapa? Bapak di surga atau ada Seperti Tuhan Yesus mengajari Bapa di surga, begitu. Oh, Bapak di surga. Ya. Dan itu bukan Bapak di Allah. surga berarti ada satu ya, kayak Tuhannya Yesus. Nah, terus Yesus itu Bang Edis panggil Bapak juga. Enggak, Panggil Yesus kan. tidak. Jadi bapaknya saja, bapaknya yang di atas, Yesusnya yang di bawah gitu. Ya, ketika kita memanggil Bapa di surga, kita panggil seperti Tuhan Yesus memanggil, yaitu Bapa. Ketika kita memanggil Yesus, kita panggil Tuhan, seperti murid-murid memanggil Yesus Tuhan. Tapi ingat Irma, bahwa murid-murid bukan orang Indonesia. Mereka tidak pernah manggil Yesus Tuhan karena mereka bukan orang Indonesia. Mereka memanggil Yesus dengan panggilan Maran Yeshua. Atau misalnya kalau mereka itu orang Jawa, dia panggil Yesus itu Gusti. Tetapi dia panggil Bapa di surga juga Gusti, sama-sama Gusti, dipanggil sama-sama Gusti. Berarti kalau hitung kayak gitu, berarti Tuhan itu bukan Esa, Bang Edis. Berarti dua dong. Kalau Tuhan merujuk kepada siapa dulu, gitu loh. Ketika kamu katakan Tuhan, di dalam pikiranmu itu kata Tuhan tuh kamu tujukan ke siapa dulu? Kepada Bapa di surga atau kepada Yesus? Iya, kepada Bapa di surga. Ya, Dia Esa, tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada yang menyerupai Dia. Betul. Di antara para Allah, di antara dewa-dewi, di antara sesembahan-sesembahan masyarakat, tidak ada yang seperti Dia. Berarti nggak sama lah ya. Yesus is di bawah lah. Bapak di surga adalah Bapak yang besar lah gitu ya. Tuhan Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yes, kamu tidak akan melihat bentuk rupanya, apalagi mendengar suaranya, ya kan? Bukan. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mereka tidak mendengar, yang mereka tidak melihat bagaimana Bapa di surga itu berfirman. Begitu. Supaya kita tidak salah paham di sini. Nah, cuman yang jadi masalah begini Irma. Kalau misalnya Tuhan Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Lalu logika dari mana? Lalu kamu membuat bahwa Muhammad dan Allah itu harus diikuti. Kalau Irma kan tidak hidup sejaman ya. Tidak hidup sejaman dengan Yesus ataupun dengan Nabi Muhammad kan. Otomatis kita di sekarang ini kita mengenal itu dari tulisan. Ya kan? Ya nggak Bang Edis? Betul. Nah, banyak Irma itu tahu gitu tentang Islam itu hal yang tidak ada di zaman itu tapi dibuktikan di zaman sekarang.
Bang Edis. Bukan, maksudnya begini loh. Sebelum kita membahas nanti, kamu mau bahas keajaiban Al-Quran, mujizat Al-Quran. Kita bukan bahas itu. Gini loh. Kan intinya Alkitab mengajarkan untuk mengikuti Yesus. Betul? Yes. Oke. Kemudian ulama-ulamamu, saya tidak bilang Al-Quran, tapi ulama-ulamamu. Karena Al-Quran tuh nyuruh ngikut Yesus juga. Ulama-ulamamu menyuruh mengikuti Muhammad. Setuju? Kalau Irma kan orang Islam, Irma tidak berpatokan dengan ulama, tapi Irma berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Oke. Masalah ulama tuh, Irma nggak berpatokan kepada ulama. Baik, apakah kamu tidak mau Mengikuti Nabi Muhammad ya karena perintah Allah, bukan perintah ulama. Di dalam Al-Quran, Irma, tidak pernah ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk ngikutin Muhammad. Di dalam Al-Quran itu perintah itu untuk mengikuti Rasul. Apakah kamu percaya bahwa Isa itu Rasul? Percaya. Di dalam Alkitab, Yesus juga seorang Rasul. Tahu? Banyak orang Kristen ini nggak mau. Yesus bukan Rasul katanya. Di dalam Alkitab, Yesus seorang Rasul. Tahu? Yes, Irma Nah, tahu. kata rasul itu sebenarnya merujuk kepada Yesus. Di dalam bahasa aslinya itu Roshel. Rosh itu Rosh dari L. Ini banyak hal yang nggak diketahui orang-orang ini. Jadi rasul itu sebenarnya bahasa Ibrani dari kata Roshel. Rosh daripada sang L. Begitu. Utusan daripada Elohim. Itu sebenarnya merujuk kepada Yesus, bukan merujuk kepada Muhammad. Kalau misalnya kamu pahami Rasul di situ adalah Muhammad, di dalamnya kan dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Setuju? Setuju. Dan kita disuruh ngikut, setuju? Setuju. Oke, dulu kamu masih ingat gak Irma, kita pernah ngobrol? Muhammad menyuruh hal-hal yang tidak baik dan kamu sudah mengiyakan saya. Saya harap kamu jangan karena kebencianmu kepada saya, jangan karena kebencianmu kepada satu kaum, kamu tidak lagi menggunakan logika kamu. Saya tahu latar belakang kamu Irma, kamu udah cerita panjang lebar sama saya. Saya tahu masa lalu kamu gimana, kamu udah cerita. Bagaimana kamu akhirnya pada waktu itu udah ngomong. Nggak bisa saya mengatakan Muhammad ini suri tauladan. Ketika dia menikahi anak di bawah umur. Ketika dia menyuruh seorang perempuan menyusui pria lain. Apakah bisa kita katakan itu suri tauladan yang baik? Tapi kan waktu Irma tanya sama Bang Edis, Irma kan bertanya lagi sama Ustadz yang paham tentang Islam, maksudnya kayak ulama atau kiai gitu. Jadi Irma tuh dijelaskan dari apa yang Bang Edis sampaikan. Contohnya Irma. Ya, Contohnya kebaikan apa? Kebaikan apa? Kebaikan apa yang dicontohkan oleh Muhammad ketika Muhammad menyuruh seorang perempuan menyusui pria lain yang bukan suaminya? Yang mana lah Bang Edi sama? Jangan dijeda Irma. Irma, jangan melihat Google. Dia ngeliat Google atau dia ngangkat telepon dari Nandar. Jangan debat sama dia. Ayo Irma, jangan lari loh. Tangan saya di sini ya teman-teman ya. Irma, nanti kalau apa namanya, kamu terpental, saya tidak menurunkan kamu ya. Tangan saya bikin di belakang. Halo teman-teman ya. Bukan saya yang mau menendang dia ya. Dia kabur.